Oke, kita akan belajar rumus if. Sudah ada nilai dan juga keterangan. Jika lebih dari 60 maka lulus, jika kurang dari 60 maka tidak lulus. Di sini kita bisa tuliskan rumusnya ya, sama dengan if kurung buka. Nah, di sini kita pilih ini, kemudian logical testnya. Apabila lebih dari 60 maka dia akan lulus. Apabila kurang dari 60 maka dia tidak lulus. Tutup, kita enter, kemudian kita tarik ke bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, jumpa lagi dengan saya Ana Aulia Eskom di channel Pelajar Hebat. Setelah kemarin kalian mengenal data, mengenal perkakas lembar kerja Microsoft Excel, mengenal free spans, dan juga mengenal cell reference, baik itu relatif, absolute, dan juga mixed cell reference. Hari ini kita akan melanjutkan materi di elemen analisis data, yaitu fungsi dasar sum, count, sum if, dan juga count if. Oke, langsung saja kita pelajari yang pertama, yaitu sum dan count. Apa itu sum? Sum adalah formula yang digunakan untuk menjumlahkan semua data yang ada pada rank area. Sedangkan count digunakan untuk menghitung jumlah data yang ada pada rank area. Beda ya. Kalau sum itu menjumlahkan semua data, kalau count itu menghitung jumlah data. Rumusnya di sini bisa terlihat sama dengan sum, lalu kita ambil rank areanya. Kalau untuk count sama dengan count, kita ambil rank areanya. Oke, kita langsung saja praktekkan ya. Kita langsung praktekkan saja, sama dengan ketik sum di keyboard kamu, lalu kamu ketik kurung buka, kamu bisa shift kurung buka ya, atau bisa kamu tekan tab di keyboard kamu, nanti akan langsung muncul kurung bukanya. Lalu kita ambil rank area yang akan kita jumlahkan. Di sini kita akan menjumlahkan data kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia pada tahun 2017. Kita jumlahkan semuanya ya, dari rank C5 sampai dengan C16, lalu setelah itu kurung tutup ya, lalu enter. Nah, di sini terlihat ya, jumlahnya adalah 6.315.573. Ini kita menjumlahkan semua data yang ada di rank C5 sampai dengan C16. Oke, kita bedakan dengan count. Oke, langsung saja kita masukkan rumusnya, sama dengan count ya, kurung buka, lalu kita ambil ranknya. Kalau tadi menjumlahkan semua data yang ada di sel C5 sampai C16, kalau count di sini saya ambil dari H5 sampai H16 dengan data yang sama ya, cuman beda sel karena memang selnya terletak di sel yang berbeda. Saya buat seperti ini agar kalian nanti mudah memahami dan mudah membedakan apa itu sum dan apa itu count ya. Langsung kita enter. Nah, ternyata di sini countnya jumlahnya 12 ya. Karena kita di sini menghitung jumlah data. Sum adalah menghitung ya semua data, datanya semua dihitung, sedangkan count di sini menghitung berapa banyaknya data ya, jumlah datanya ada berapa. Kalau kita hitung secara manual ya, kita cek ya, dari H5 sampai H16 dihitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 sel. Berarti count itu menghitung berapa banyaknya sel. Sedangkan sum menghitung berapa banyak jumlah data yang kita hitung ya. Paham ya, antara sum dan count beda ya. Sum menjumlahkan semua data, sedangkan count itu menghitung jumlah data. Jumlah datanya ada berapa, seperti itu. Ya. Selanjutnya kita pelajari sum if dan juga count if. Apa itu sum if?
SUMIF adalah formula yang digunakan untuk menjumlahkan sel pada rank yang memenuhi kriteria. Jadi ada syarat atau kriteria yang harus terpenuhi sebelum menjumlahkan data. Dan CONIF juga sama, yaitu menghitung data semua sel pada rank yang memenuhi kriteria. Sebelum dihitung, ada kriteria atau syarat dulu yang harus dipenuhi, ya. Di sini rumusnya sama dengan SUMIF kurung buka rank data, lalu titik koma ada kriteria yang harus dipenuhi, lalu titik koma sum rank. Sedangkan untuk CONIF di sini sama dengan CONIF kurung buka rank data titik koma kriteria. Oke, kita langsung praktekkan saja. Di sini ada sama kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia pada tahun 2017. Di sini ada banyak negara ya, bisa kita lihat, dan juga ada kawasannya. Nah, di sini kita akan menjumlahkan kawasannya, di mana diketahui di sini ada 4 kawasan yang akan kita jumlahkan ya dengan menggunakan SUMIF. Oke, kita langsung praktekkan. Sama dengan SUMIF, lalu kurung buka ya. Di sini rank data yang pertama itu adalah rank data yang kita gunakan untuk kriteria. Di sini kriterianya adalah Asia Tenggara, di mana Asia Tenggara itu masuk ke dalam kolom D, yaitu kawasan. Sehingga kita ambil datanya yaitu rank dari kawasan, dari D5 ya sampai dengan D16. Nah, setelah itu kita titik koma. Nah, kriterianya apa? Di sini kriterianya Asia Tenggara ya. Kita bisa langsung klik saja Asia Tenggara, klik ya. Jadi kita ambil selnya, lalu titik koma, kita ambil data mana yang akan kita jumlahkan atau sum rank. Nah, kita akan menjumlahkan kan ini ya. Data yang akan kita jumlahkan ini. Nah, kita ambil nih ranknya dari rank C5 sampai C16. Lalu kurung tutup, enter. Nah, bisa didapatkan di Asia Tenggara, di kawasan Asia Tenggara. Jumlah wisatawan yang datang pada tahun 2017 ini sebanyak 4.123.219 wisatawan ya. Oke, kita coba cara yang berbeda ya. Kalau tadi kan kita kriterianya kita ngambil sel ya. Kita coba cara yang kedua agak berbeda nih. Sama dengan SUMIF, sama SUMIF kurung buka. Kita ambil rank datanya dari kawasan D5 sampai D16 ya. Nah, di sini titik koma. Tadi kan kriterianya kita ambil di sel ya, di sel sini ya. Ini bisa sih kita ambil Asia Selatan, berarti kita bisa ambil di sel F6, bisa. Tapi Ibu tidak akan menggunakan ini, Ibu akan menggunakan cara kedua agar kalian tahu ada beberapa cara untuk menggunakan SUMIF ya. Caranya yaitu kamu tidak mengambil selnya, walaupun ini agak rumit ya. Kamu bisa tulis Asia Selatan di sini ya, tapi dengan titik koma. Asia Selatan dengan catatan ya, Asia Selatannya ini harus sama tulisannya, nggak boleh ada yang berbeda. Kalau ada yang berbeda tidak akan bisa kebaca. Nah, ini kriterianya, titik koma, lalu kita ambil sum rank-nya ya, kurung tutup. Nah, ketemu nih Asia Selatan ya. Jadi ada dua, kita bisa ambil selnya atau bisa kita tuliskan saja Asia Selatan, Asia Timur, atau Eropa ya. Oke, kita lanjut ya. Untuk data berikutnya, nah, itu cara penggunaan SUMIF. Berikutnya kita coba untuk menghitung CONIF ya. Untuk CONIF tidak serumit SUMIF karena di sini hanya ada dua, yaitu kita mengambil datanya ya, rank datanya, lalu kita ambil kriterianya. Oke, langsung saja kita praktekkan. Di sini Asia Tenggara itu ada berapa sih negaranya ya? Sama dengan CONIF, tambah if kurung buka ya. Di sini kita ambil ranknya, lalu
titik koma, ya. Kriterianya apa? Di sini kriterianya Asia Tenggara, kita ambil sel Asia Tenggara di sini, lalu tutup kurung. Nah, di sini Asia Tenggara ada 4, ya. Berikutnya Asia Selatan sama dengan count if, kurung buka. Kita ambil rank datanya, kawasan ya. Lalu di sini titik koma, Ibu mau kasih dia Asia Selatan. Enter. Ada 2. Oke, sama dengan count if. Ambil rank datanya, lalu titik koma di sini Asia Timur. Dan yang terakhir di sini count if yang terakhir, Ibu mau pakai Eropanya, Ibu tulis. Nah, itu ada beberapa cara. Jadi kita bisa langsung ambil dari sel atau bisa kita tulis manual dengan syarat tulisannya harus sama persis, tidak boleh berbeda. Ya, kalau berbeda tidak akan terbaca. Itu cara penggunaan sum if dan count if. Kalau tadi sum dan count itu tidak ada syarat atau kriteria. Kalau sum if dan count if itu ada kriterianya untuk menjumlahkan, ya, itu perbedaannya. Demikian materi tentang fungsi dasar sum, count, sum if, dan juga count if. Semoga bisa dipahami dengan baik.